Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatur Rosi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kerangka berpikir tentang desain pembelajaran kami. Di sini kami susun berdasarkan alur 5 tahapan metode design thinking sebagai berikut. Yang pertama ada empatis, yang kedua ada define, yang ketiga ada ide, dan yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada tes. Empati di sini merupakan sebuah inti proses karena permasalahan yang timbul harus dapat diselesaikan dengan cara berpusat kepada manusia. Metode ini berupaya untuk memahami permasalahan yang dialami pengguna supaya kita dapat merasakan dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Dalam metode ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu wawancara, observasi, serta menggabungkan observasi dan wawancara. Yang pertama, adapun beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai berikut. Yang pertama ada pemula, laki-laki, perempuan, orang Indonesia. Seseorang yang akan belajar bahasa Belanda. Masih kesulitan belajar bahasa Belanda, masih bingung gimana cara belajar bahasa Belanda dengan baik. Lalu di sini saya petakan menjadi ada fokus dan tujuan. Gambar di sini merupakan diagram gambar dari produk yang akan kami kembangkan berlandaskan empati kami. Yang kedua ada penetapan. Define merupakan menganalisis dan memahami hasil yang telah dilakukan pada proses empati. Proses menganalisis dan memahami berbagai wawasan yang telah diperoleh melalui empati dengan tujuan untuk menentukan pernyataan masalah sebagai point of view atau perhatian utama pada penelitian. Berikut penjelasan tabel menggunakan analisis dalam penggunaan peta interaktif dan pembelajaran bahasa dengan model application. Di sini aplikasi saya dinamakan Holland ID. Kenapa diberi nama Holland ID? Karena bisa membantu untuk mempermudah berkomunikasi bahasa Belanda, mempermudah cara pengucapan bahasa Belanda. Mengapa Holland ID? Di dalamnya terdapat membantu untuk mempermudah berkomunikasi bahasa Belanda. Memiliki fitur tentang pendalaman bahasa seperti kosakata sehari-hari. Lalu cukup bisa menggunakan gadget handphone ataupun juga bisa digunakan di perangkat seperti laptop atau PC dan komputer. Membantu untuk memahami kosakata bahasa Belanda. Aplikasi ini mempermudah interaksi penggunaan supaya bisa dimudahkan untuk belajar bahasa Belanda. Ide dari pembuatan aplikasi ini yang pertama adalah mempermudah belajar bahasa Belanda, mempermudah mencari informasi pembelajaran, bisa mengerjakan kuis, dan bisa menjadikan fitur kontak person untuk bila ada sewaktu-waktu terhadap error di aplikasi Holland ID, bisa langsung kontak person ke admin. Lalu di sini ada prototype. Prototype kami di sini tentang belajar bahasa Belanda. Yang pertama ada user, lalu di mana user untuk menekan sebuah login. Di mana pas waktu pertama kali masuk login ditampilkan ada fitur
belajar bahasa, informasi atau pencarian, dan lalu ada kuis, kontak person. Di dalam belajar bahasa Belanda, yang pertama ada pengucapan huruf A sampai Z, ada pembelajaran pengucapan kosakata sehari-hari, dan belajar merangkai bahasa. Dan yang selanjutnya informasi pencarian, kita bisa melihat pembelajaran di YouTube langsung dan bisa mendownload sebuah kamus bahasa Belanda dan bisa mencari informasi dari Google langsung lewat aplikasi Holland ID. Dan tidak lupa ada kuis untuk menjadi bahan evaluasi yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir ada uji coba. Pengujian dilakukan untuk mengumpulkan berbagai feedback penggunaan dari berbagai rancangan akhir yang telah dirumuskan dalam proses prototipe sebelumnya. Proses ini menunjukkan tahapan akhir namun bersifat live sehingga memungkinkan perulangan dan kembali pada tahapan perancangan sebelumnya apabila terdapat kesalahan. Mungkin cukup itu penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.